sama dengan min 4,6,0, yaitu berarti min 4 tambah 6J. Tentukan A dalam kurung 7 kurang 3A dan 7A kurang 3A. Ya. Yang B, 4A tambah 3B dan min 4A kurang 3B. Kita lihat dulu yang bagian A. Lihat dulu yang A ya. 7 kurang 3 kali vektor A. Berarti 4 kali vektor A sama dengan 4 kali kurung siku ya, A 3,2,0. Berarti sama dengan 12,8,0 ya. Kemudian 7A kurangi 3A. Berarti 7 dikali vektor A, 320 dikurangi 3 kali vektor A, 320 ya. Berarti 21,14,0 dikurangi 9,6,0 ya. Berarti ini 21 ya, 21 kurangi 9, 14 kurangi 6, 0 kurangi 0. Berarti 21 kurang 9, 12 kurang 8,0. Sehingga hasilnya itu ternyata sama ya. Yang B, 4 kali vektor A ditambah 3 kali vektor B. 4 kali 3,2,0 ditambah 3 kali min 4,6,0. Berarti 12,8,0 ditambah min 12,18,0 ya. Berarti 12I dikurangi 12I, 8 ditambah 18I ditambah 0 sama dengan 0,260. Berarti 0I tambah 26J ditambah 0K ya. Yang B yang berikutnya min 4A vektor A dikurangi 3 kali vektor B. Berarti min 4 kali vektor A 320 dikurangi 3 vektor B min 4 60 ya. Berarti ini min 12I, min 8J, 0 dikurangi min 12I, 18J dikurangi 0,0. Berarti ini jadi min 12I min 12I ditambah 12I, min 8J dikurangi 18J, 0 ya. Ini dapatnya 0, min 26, 0I kurang 26J ditambah 0K. Ternyata ini hasilnya tidak sama dengan ya. Ya, dan ditanyakan soal nomor 1. Kalau nggak ada, saya lanjut ke soal nomor, maaf. Ke soal nomor 2. Kita lihat, jika vektor A sama dengan 1
2i kurang 3j tambah 5k, dan vektor B adalah min 2i tambah 9j tambah 1k. Tentukanlah panjang dari vektor A dot produk dengan vektor B. Yang B vektor A kali vektor B. Yang C jika vektor A sama dengan 1,0,0 dan B 3,2,1 dan vektor C 1,0,2. Tentukan sudut antara dua vektor B dan C. Kita jawab dulu yang nomor A. Panjang vektor A dikali vektor B, kemudian dicari panjangnya. Berarti terlebih dahulu kita cari vektor A kali vektor B, ya. Berarti 1,-3,5 dot produk dengan min 2,9,1, ya. Berarti dapatnya 1 kali min 2i ditambah min 3 kali 9j ditambah 5 kali 1, maaf, bukan jadi vektor ya, jadi skalar, maaf. Ini berarti min 1, min 3 ya. 1,-3,5 dot produk dengan min 2,9,1. Berarti 1 kali min 2 ditambah min 3 kali 9 ditambah 5 kali 1. Dapatnya min 2 kurangi 27 kurangi 5. Ditambah 5. Min 2 kurangi 27 min 29 tambah 5 min 24. Berarti panjang vektor A dot B adalah sama dengan min 24 sama dengan 24. Ya, itu yang saya katakan kalau dia tanda mutlak hasilnya adalah positif. Kalau di dalam tanda mutlak itu negatif, maka hasilnya adalah positif, ya. Yang B, panjang vektor A dikali panjang vektor B. Ya, berarti kita cari dulu panjang dari vektor A. Berarti akar 1 kuadrat ditambah min 3 kuadrat tambah 5 kuadrat. Berarti akar 1 tambah 9 tambah 25. Berarti akar 35, ya. Panjang vektor B berarti akar 2 min 2 kuadrat ditambah 9 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Akar dari 4 tambah 81 tambah 1, ya. Berarti akar 86. Berarti panjang vektor A kali panjang vektor B sama dengan akar 35 kali akar 86. Kalau nggak salah dapatnya 54,86. Silahkan dicek kembali, ya. Yang C, sudut antara dua vektor B dan C. Berarti cos theta sama dengan 321 vektor B dikali vektor C dot produk 1,0,2 dibagi panjang vektor B kali panjang vektor C. Panjang vektor B berarti 3 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat dikali akar 1 kuadrat tambah 0 ditambah 2 kuadrat. Ini berarti 3 ditambah 0 ditambah 2, ya. Dibagi akar 9 tambah 4 tambah 1 dikali akar 1 tambah 4. Ini 5 per akar 15 kali akar 5. Ini sama dengan 5 per akar 5 kali akar 3 itu kan sama dengan akar 5, maaf.
Enggak panjang ini. Nah, akar 15 itu kan akar 5 kali akar 3 ya. Dikali akar 5. Akar 5 kali akar 5, 5. Berarti 5 per 5 akar 3. Ya, jadi dapatnya 1 per akar 3 kali akar 3 per akar 3. Sama dengan 1/3 akar 3 cos theta. Sehingga tetanya adalah 54,76 derajat. Ya. Ada yang ditanyakan sampai sini soal nomor 2? Ada, saya lanjut ke soal nomor ketiga. Jika vektor A sama dengan min 3,2,0 dan vektor B adalah 1,4, min 2. Tentukan A 12 dikali A cross B. Dikali 12 kali panjang A cross B. Kita cari dulu. Kita cari dulu A cross B. Ya. A cross dikali dulu A cross B. Ya, sama dengan IJK. A-nya min 3, 2, 0. B-nya 1, 4, min 2. Ya, itu sama dengan I, berarti I yang ditutup. Berarti 2, 0, 4, min 2. I kurangi J, berarti bagian J yang kita tutup. Min 3, 0, 1, min 2. J ditambah K. K yang kita tutup, berarti min 3, 2, 1, 4. Ya. Berarti 2 kali min 2, 2 kali min 2 kurangi 0, I dikurangi ini min 3 kali min 2, 6, kurangi 0, J ditambah min 3 kali 4, min 12, kurangi 2. Ya, itu K. Sehingga dapatnya min 4I kurangi 6J kurangi 14K. Panjang dari vektor A cross vektor B sama dengan akar min 4 kuadrat ditambah min 6 kuadrat ditambah min 14 kuadrat. Ya, itu dapatnya akar 248. Ya. Berarti 12 dikali panjang vektor A cross vektor B itu sama dengan 12 kali akar 248 sama dengan 189. Nah, yang B dibalik. Ya, B cross A. Oke. I, J, K. Berarti yang bagian atas adalah B. Kalau tadi yang bagian atasnya adalah A, sekarang bagian atasnya adalah B. Karena dia B cross A. 1, 4, min 2, min 3, 2, 0. Ya. Untuk I, 4, min 2, 2, 0. I kurangi J, 1, min 2, min 3, 0. J ditambah baru bagian K. 1, 4, min 3, 2, K. Ya, ini dapatnya 4 kali 0, 0, kurangi min 2 kali 2, min 4. I kurangi 0 kurangi min 2 kali min 3, 6. J ditambah 2 kurangi min 4 kali min 3, min 12K. Dapatnya 4I tambah 6J tambah 14K. Ya. Nah, 12 dikali B cross A. Berarti 12 dikali akar 4 kuadrat
tambah 6 kuadrat tambah 14 kuadrat. Dapatnya 12 kali akar 248 sama ya, dapatnya 189. Oke. Ada yang ditanyakan sampai soal nomor 3? Dari saya tidak ada, Bu. Nggak ada, saya lanjut ya, nomor 4. Itu bunyi suara apa itu? Jika sebuah fungsi T sama dengan Z per X kuadrat tambah Y kuadrat, tentukan gradien T pada titik P sama dengan 0,1,2. Berarti ini X, Y, dan Z. Ya. Gradien T grad T sama dengan turunan dari Z per X kuadrat tambah Y kuadrat terhadap dx, parsial terhadap X, dia menjadi sebuah, jadi fungsi, kalau grad ini fungsi vektor, jadi hasilnya adalah vektor. Tambah turunan parsial Z per X kuadrat tambah Y kuadrat per dy, ini J, ditambah turunan parsial dari Z per X kuadrat tambah Y kuadrat per dz K. Ya. Kita lihat masing-masingnya ya. Ini adalah, kalau ini adalah U, ini V ya. Berarti U aksen turunannya terhadap Z, terhadap X, Z terhadap X nggak ada ya, berarti 0. Kurangi U aksen kali V, V-nya ini ya, 0 kali V. Dikurangi V aksen, berarti 2X dikali Z dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat 2 ya. I ditambah turunan parsial yang kedua, ini diturunkan terhadap Y, U aksen, U-nya Z diturunkan terhadap Y, nggak ada ya, berarti 0. Kurangi, V-nya diturunkan terhadap Y, bisa, berarti kalau X kuadrat terhadap Y nggak ada, berarti Y kuadrat terhadap Y baru ada, jadinya dapatnya 2Y. V aksen kali U, U-nya adalah Z, dibagi turunan dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat, kemudian dipangkatkan 2. Ya. Ini J, ditambah U diturunkan terhadap Z, berarti Z diturunkan terhadap Z dapat ya, 1 kali U aksen kali V, X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian V aksen, V adalah X kuadrat tambah Y diturunkan terhadap Z, nggak ada, berarti 0. Dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat 2. Ya, ini jadi min 2XZ I dikurangi 2YZ J ditambah X kuadrat tambah Y kuadrat K dibagi, karena penyebutnya sama, X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat 2. Barulah kita masukkan nilai X, Y, dan Z-nya, yaitu X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya sama dengan 2. Berarti min 2 kali 0 I dikurangi 2 Y-nya 1 kali 2J ditambah X-nya 0 kuadrat tambah Y kuadrat 1 kuadrat K dibagi X-nya 0, 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat, kemudian baru dipangkatkan 2. Sehingga dapatnya ini 0 kurangi 4J ditambah 1K dibagi 1, itu sama dengan min 4C tambah K. Nah, itu jawabannya. Oke, ada yang ingin ditanyakan soal nomor 4? Jadi
Kalau dia fungsi yang ditanyakan adalah gradien, maka fungsi itu hasil akhirnya adalah vektor. Dan kalau fungsinya adalah sebuah pembagian, kita harus ingat turunannya menggunakan U dan V. Kalau pembagian kan U aksen V kurangi V aksen U per V, per V kuadrat. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini beda. Kalau dia vektor, tentukanlah divergensi dari vektor tersebut. Maka ini hasilnya adalah skalar. Jadi ini adalah vektor to skalar. Ya, kalau dia divergensi. Ingat. Nah, berarti vektor V ini adalah fungsi biasa. Berarti sebenarnya ini X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat kali XI tambah YI ditambah Z. Maaf, bukan YI, YJ ya. Ditambah YJ ditambah ZK. Nah, kalau kurung siku berarti dia adalah vektor. Berarti vektor V adalah X pangkat 3 Y kuadrat Z kuadrat I ditambah X kuadrat Y pangkat 3 Z kuadrat C ditambah X kuadrat Y kuadrat Z pangkat 3K. Divergensi dari vektor V adalah turunan dari, nah, bagian I kita turunkan terhadap X, bagian J kita turunkan terhadap Y, dan bagian K kita turunkan terhadap Z. Kalau tadi kan masing-masing, kalau tadi semua fungsi, semua bagian fungsi ini kita turunkan masing-masing ke X, Y, dan Z. Nah, kalau ini beda. Kalau divergensi, kalau vektor satuan I kita turunkan terhadap X, vektor satuan J kita turunkan terhadap Y, dan vektor satuan K kita turunkan terhadap Z. Ya. Berarti ini X pangkat 3, Y kuadrat, Z kuadrat turunkan terhadap X, ditambah turunan dari X kuadrat, Y pangkat 3, Z kuadrat, kita turunkan terhadap Y, ditambah turunan dari X kuadrat, Y kuadrat, Z pangkat 3, turunkan terhadap Z. Berarti ini 3X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat, ditambah, ini hanya bagian Y saja yang kita turunkan, berarti 3X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat, ditambah, ini juga hanya bagian Z saja yang kita turunkan, 3X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat. Ya, sama dengan, ini sama ya ternyata, sama. Ya, jadi bisa 3 kali itu, berarti 9 X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat di titik X sama dengan 3, Y sama dengan min 1, dan Z sama dengan 4. Berarti 9 kali 3 kuadrat, 9 kali 3 kuadrat dikali, ini dikali ya, dikali 1 kuadrat, min 1 kuadrat dikali 4 kuadrat. Ini dapatnya berapa? 9 kali 27 kali 1 kali 16. Oke, berapa ini? Nanti silakan ya cari hasil akhirnya. Itu soal nomor 5. Next, terakhir. Soal nomor 6. Jika vektor W sama dengan 3Z kuadrat, X kuadrat kurang Y kuadrat, Y kuadrat, tentukanlah car dari vektor W. Berarti vektor W itu adalah 3Z kuadrat I ditambah X kuadrat kurangi Y kuadrat C ditambah Y kuadrat K ya.
Kalau car berarti adalah vector to vector. Kalau car adalah vector to vector. Ya. Dia pakai perkalian silang. Jadi IJK ini diturunkan terhadap X, diturunkan terhadap Y, diturunkan terhadap Y, dan ini diturunkan terhadap Z ya. I-nya adalah 3Z kuadrat, kemudian ini X kuadrat kurangi Y kuadrat, Z-nya adalah Y kuadrat. Itu sama dengan, nah kalau I berarti I yang kita tutup, berarti tinggal yang tengah-tengah ini nih, ya, ujung dan tengah. Berarti turunan terhadap Y, kemudian turunan terhadap Z, ini X kuadrat kurangi Y kuadrat, ini Y kuadrat. I dikurangi, kalau J berarti yang tengah-tengahnya kita tutup, DX, do per do X, do per do Z. Di 3Z kuadrat, Y kuadrat. J ditambah, ini ya, berarti ini K yang kita tutup do per do X, do per do Y, 3Z kuadrat sama X kuadrat kurang Y kuadrat. Ini K. Ya. Berarti yang pertama itu Y kuadrat, turunan Y kuadrat terhadap DY dikurangi turunan dari X kuadrat kurangi Y kuadrat terhadap DZ. Ya. Itu adalah I. Dikurangi J yaitu turunan Y kuadrat terhadap DX, dikurangi kali silang ya, turunan dari 3Z kuadrat terhadap DZ, J ditambah turunan dari X kuadrat kurangi Y kuadrat DX, dikurangi turunan dari 3Z kuadrat terhadap DZ K. Ya. Ini kita turunkan terhadap Y, berarti 2Y. Kurangi, ini nggak ada elemen Z, berarti 0. I dikurangi, ini nggak ada elemen X, berarti 0. Dikurangi, ini ada elemen X, ini ada elemen Z, karena diturunkan terhadap Z, jadi 6ZJ ditambah 2X dikurangi 6ZK. Ya. Maaf, ini terhadap, maaf. Terhadap Y, salah saya di sini. Nah, ini kan ini ya, do 3Z kuadrat do Y, berarti di sini do Y. Berarti ini 0. Kurangi 0. Berarti ini dapatnya 2YI tambah 6ZC ditambah 2XK. Itu adalah car dari vektor W. Oke, sampai sini sudah selesai pembahasan kuis 2. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya. Pembahasan nomor 2C. 2C. 2C, ya. Nah, ini. Ya, itu kan akar 9 tambah 4 tambah 1, bukan seharusnya 14, Bu. Oh iya, oke. Makasih atas koreksinya. Sama, Bu. Oke, ini akar 14. Ya. Akar 14. Berarti ini tolong koreksi ya, cari di hasil sendiri ya. Ini berapa hasilnya? Sudutnya, oke? Bisa ya, cari sudut sendiri. Baik, Bu. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
ya, kalau gradien itu adalah fungsi menjadi vektor. Kalau divergensi, vektor menjadi skalar. Kemudian kar, vektor to vektor. Ya. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri dulu ya.